Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Oksena Crypto. Oke guys, apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan rezeki dan profit sesuai target kita guys ya. Dan bagi yang masih minus asetnya, jangan bersedih hati. Kita tetap sama-sama bersemangat untuk mencari koin-koin yang berpotensi baik ke depannya. Oke, jadi video kali ini guys spesial. Kenapa saya bilang spesial? Nah, jadi beberapa bulan atau beberapa minggu belakangan ini banyak sekali investor-investor atau holder-holder para kripto atau koin micin yang minus banyak sekali ya. Bahkan tidak hanya 50% berkurang asetnya ya. Jadi ada juga yang sampai ludes menjadi abu atau terkena rug pull juga. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview koin ya. Ini bisa dibilang koin atau token ya, beda-beda tipis lah dengan koin atau token. Intinya ini adalah project koin ya, maksudnya mungkin adalah koin menurut saya sih. Nanti akan kita baca websitenya. Nah, jadi yang akan saya bahas ini si Play Network. Nah, jadi si Play Network ini adalah koin ya, koin yang masih sangat baru, sekali. Jadi market capnya juga masih sangat rendah dan holdernya juga baru 1000 sekian. Dan untuk supply-nya hanya 500 juta, untuk harganya juga masih sangat di bawah sekali. Oke, jadi langsung saja. Tapi sebelum kita mulai untuk membahas koin atau tokennya, jangan lupa untuk dukung Oksena Crypto dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya karena semua itu gratis. Jika sudah, kita bisa langsung masuk saja ke pembahasannya guys. Oke, kita masuk saja langsung ke Google ya. Kita ketik saja si Play Network. Nah, si Play Network ini adalah apa sih? Oke, kita buka dulu di CoinMarketCap. Kebetulan untuk harga dan listnya di CoinMarketCap itu hari ini tepatnya guys ya. Hari ini sudah ada harganya dan sudah bisa dilihat. Untuk hari kemarin itu masih kosong ya. Jadi kita mencari si Play Network itu untuk kemarin itu masih belum ada karena baru dalam antrian, kurang lebih seperti itu. Baru awal pendaftaran. Dan sekarang sudah terbuka untuk dicari di CoinMarketCap. Jadi apa sih si Play Network itu? Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya di CoinMarketCap dan nanti akan kita masuk ke websitenya, Twitter, dan lain-lain. Oke, untuk peringkat berada di 3009 ya. Dan ini berada di dalam pantauan 1326 dipantau ya. Padahal ini baru saja ada guys di CoinMarketCap, baru tampil, baru list ya, baru bisa dibilang baru launching lah ya di CoinMarketCap. Nah, dan kita ambil semua waktunya, ini mengalami koreksi ya guys ya. Kenapa kok koreksi ya? Mungkin bisa jadi karena tertekan dari harga BTC dan Ethereum-nya juga. Karena memang Bitcoin itu sangat menjadi penentu bagi naik turunnya suatu koin-koin micin dan altcoin tentunya ya guys ya. Nah, dan untuk sini komen-komennya. Nah, ini ada yang bilang scam, ada yang bilang. Nah, ini jadi gini guys. Ini jadi koin atau token ini bukan scam ya menurut saya. Jadi memang kemarin tuh memang banyak sekali foldernya, banyak sekali yang berkata-kata ini scam lah, inilah apa, tidak jelas. Karena memang kemarin tuh banyak yang masuk dari awal itu harganya tiba-tiba kebanting guys ya. Nanti kita buka ininya, chartnya di Pocoin, tapi kita lanjut dulu bahas ini. Ini yang memberi kesan buruk cuman berapa ya? Satu ya guys ya, yang lainnya bullish semua. Volume is insane dan ada juga yang Grid Project, ada yang Nice Liquidity and Low Fee to trade on PancakeSwap. Oke, jadi memang fee-nya juga, kelebihan dari koin atau token ini adalah fee-nya sangat rendah sekali atau SP-nya rendah, yaitu 1 sampai bukan atau ya 1 sampai 0,1. Jadi 0,1 sampai 1 masih bisa guys. Jadi biasanya pada umumnya koin-koin atau token abu, koin licin pada umumnya itu fee-nya atau SP-nya itu bisa 14%, 15%, dan rendahnya itu bisa di 7%. Tapi ini bisa guys di 1% atau 0,1%. Nah, makanya saya buat konten tentang koin ini karena menurut saya ini sangat oke untuk kita scalping ya. Untuk scalping kita ambil di harga bawah, kita jual. Begitu naik dikit kita jual, kita beli lagi, naik dikit juga kita jual. Oke. Kita apa ya? Oke, supply ya. Kita belum lihat supply yang detail di sini. Nah, ini untuk supply-nya.
Nah, dan untuk dari harga terendahnya untuk sekarang itu belum ada kenaikan yang cukup signifikan sekali ya guys ya. Jadi masih sangat oke untuk kalian entry masuk dari sekarang. Tapi tetap saya tidak memaksa, harus tetap riset lebih dalam lagi dan harus bijak menggunakan uang Anda di dunia cryptocurrency. Oke. Peredaran supply ada 500 juta supply dan supply maksimalnya itu ada 500 juta juga, guys ya. Dan untuk supply totalnya itu di sini tidak ada data. Dan di sini juga baru ada di PancakeSwap versi 2 dan harga sama seperti di CoinMarketCap. Kita sekarang masuk saja ke sebelum kita masuk ke ini ada yang ketinggalan dan ini kontraknya BEP20 guys ya, Binance Smart Chain. Jadi kita bisa beli di Trust Wallet. Dan Trust Wallet kita nanti membelinya di PancakeSwap guys ya. Kita masuk ke situs web dulu atau Twitter dulu. Oke, Twitter dulu ya. Nah, jadi Twitter ini si Play Network ini sudah diikuti 28.309 ya pengikutnya, followernya. Dan di sini 1 jam yang lalu si Play Network ini nge-tweet ya, memberikan tweet sematan yaitu listed on CoinMarketCap. Jadi tepatnya 1 jam yang lalu guys. Jadi tepat 1 jam yang lalu saat saya buat video ini. Jadi memang di CoinMarketCap tuh baru keluar hari ini dan 1 jam yang lalu ya guys ya. Oke, dan ini 2 hari yang lalu ini ada PancakeSwap listing di 16 Februari. Nah, jadi di 16 Februari itu koin ini baru dimulai diperdagangkan dan ada di Pocoin ya. Jadi kemarin yang baru beli di tanggal 16 itu dia kebanyakan rugi guys ya. Karena kenapa? Karena memang harganya kena banting, tapi nggak apa-apa. Jadi tipikal koin ini sangat bisa dibilang lucu guys ya. Lucu, jadi nanti kita masuk ke pokoknya untuk saya membahas tentang yang lucu-lucu saya bilang tadi. Jadi karena harganya yang naik turun dan benar-benar lumayan parah ya. Jadi banyak sekali orang-orang itu atau di komunitas grup Telegramnya itu banyak sekali yang saling menghujat lah, yang inilah, yang apa, yang bilang scam lah apa. Padahal tidak, jadi masih bisa dijual. Jadi suatu token atau koin projectnya itu ya, yang bisa dibilang scam itu adalah tidak bisa dijual, titik itu guys ya. Atau fee-nya bisa sampai 40%, 50% itu berarti sama saja itu scam. Oke, jadi untuk si Play ini gas fee atau Sleepback SP-nya itu hanya 1 atau 0,1 pun bisa kita jual belinya. Jadi menurut saya worth it sekali untuk kita scalping ya. Oke, lanjut kita sekarang masuk ke websitenya. Jadi apa sih kegunaan dari si Play Network itu? Nah, untuk setelah saya analisa, setelah saya membaca dari websitenya, menurut saya si Play ini kurang lebih seperti Trust Wallet ya, Trust Wallet, Coin98 dan seperti SafeMoon Swap, SafeMoon itu ya, SafeMoon, terus seperti pokoknya seperti dia sejenis dompet-dompet kayak MetaMask gitu juga guys. Jadi kita baca dulu biar paham ya. Si Play, selamat datang di sini ada di jaringan One Ecosystem for all your crypto nets crypto. Nah, jadi si Play ini menggabungkan semua rantai jaringan atau smart contract di dalam satu dompet. Jadi kurang lebih seperti itu. Si Play Network adalah ekosistem kripto yang dilindungi privasi yang akan meluncurkan toko aplikasi kripto global pertama di dunia, termasuk dompet non penahanan. Dan ada nih AdStation, non penahanan, extension dan penahanan ini gerak-gerak terus ya. Dan penahanan dan perangkat lunak pelindung 2FA super aman. Visi kami adalah memberikan solusi satu atap untuk pengguna cryptocurrency, platform bisnis, pengiklan dan penerbit iklan dengan menciptakan ekosistem kripto yang dilindungi privasi. Jadi intinya maksudnya adalah membuat dompet yang aman ya guys ya. Kita ambil simpelnya aja, dia akan meluncurkan aplikasi dompet yang aman. Terdaftar di PancakeSwap, bisa beli si Play, klik di sini bisa langsung kita masuk ke PancakeSwap ya. Tapi biar lebih enak lagi, kita nanti salin smart contract-nya yang ada di CoinMarketCap, masuk ke Trust Wallet, buka PancakeSwap, salin saja pun bisa. Nah, ini bukan berhadiah iPhone guys ya. Jadi ini contoh, ini hanya sekedar ilustrasi. Jikalau di HP iPhone itu
aplikasinya seperti inilah gambarannya ya. Nah, ini toko aplikasi cryptocurrency apa nih? Crypto Play Store ya. Crypto Play Store maksudnya. Crypto Play Store adalah toko aplikasi kripto global pertama di dunia yang memungkinkan semua platform bisnis kripto untuk mencantumkan aplikasi seluler resmi mereka. Ziply akan menciptakan peluang untuk, nah ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Kita tapi langsung saja. Jadi intinya ini membahas tentang aplikasi ini ya, akan launching segera diluncurkan nanti di Play Store dan ada di App Store juga. Intinya seperti itu. Atau bisa di-download lah ya. Nah, ini ada dompet. Dompet Ziply adalah dompet non penahanan super aman yang akan membuat pengguna kripto memiliki kendali penuh atas aset kripto mereka dengan melindungi privasi mereka pada suatu waktu. Pemegang Ziply dapat menggunakan, nah ini bisa. Oke. Jadi untuk kalau dibuka itu ini guys ya. Lebar, panjang lebar sekali. Jadi kita kembali lagi aja, kita next saja. Nah, dan aja perisai 2FA yang mungkin paham ya. Seal itu 2FA Seal adalah software membuat token 2FA super aman. Intinya keamanannya bagus gitu guys ya. Kita lanjut lagi. Extension adalah platform periklanan online berorientasi kripto. Kami bertujuan untuk membantu platform bisnis berbasis kripto untuk membuat, mengelola dan mengembangkan iklan online mereka secara global dan bla 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 bla. Nanti bisa diklik saja yang penasaran, buka websitenya langsung. Tokenomics, token tata kelola Ziply. Jaringan Ziply akan membangun ekosistem kripto yang dilindungi privasi di mana seluruh ekosistem akan didorong oleh token tata kelola Ziply. Akibatnya, produk internal jaringan kami akan menerima pembayaran melalui token Ziply. Selain cryptocurrency lainnya, Ziply memiliki total pasokan atau supply 500 juta dan dibangun di atas rantai pintar Binance Smart Chain atau BNB paling populer di dunia. Pasokan token terbatas dan sejumlah token tertentu telah dialokasikan untuk penjualan IDO dan IEO. Nah, jadi token ini sudah dialokasikan untuk penjualan IDO dan IEO ya guys ya. Nah, ini ada kontrak cerdas atau kontrak pintarnya di BEP20, nanti bisa disalin saja, ditahan saja ya, ditahan, nanti akan otomatis tersalin. Dan sudah diaudit oleh CoinScope ya. CoinScope itu ya di bawah Certic lagi semasian ya, tapi is okay, nggak jadi masalah, no problem, karena memang yang penting intinya sudah ada auditnya ya. Oke, lanjut. Token name itu Ziply dan di jaringan Binance Smart Chain dan supply 500 juta, desimalnya 8 dan smart kontraknya yang tadi ya di atas tadi. Ini ya, bisa dibaca dilihat. Nah, ini alokasinya IDO 10%, IEO 15%, airdropnya cuma 5%, bounty 5%, project contributor 10%, social influencernya 5%, tim 10% dan burn 40%. Berarti 40% itu akan di burn ya. Jadi total dari 500 juta itu hanya akan beberapa ratus juta saja yang beredar ya guys ya. Oke, jadi mudah-mudahan harganya bisa to the moon dan the next game 100 kali atau 50 kali is oke, nggak jadi masalah ya guys ya. Alokasi total pasokan token, nah ini tadi udah saya baca ya nih. Tadi ya ini sama yang di tadi sama guys, ini isi ini sama di atas tadi sama ya kurang lebih. Ini hanya tulisannya saja. Dan ada juga token 40% akan dibakar atau di burn sama. Kita lanjut lagi. Dompet yang didukung itu ada koin 98. Nah, ini jadi nanti setelah aplikasinya luncur atau wallet dompetnya itu luncur di Android dan iOS, itu yang didukung ini ya. Koin 98, token pocket, Guarda wallet ya. SafePal dan ada Mats, ada Binance Chain Wallet, MetaMask dan ada Trust Wallet. Dan terdaftar di CoinMarketCap, CoinGecko, CoinAlpha, CoinCodex, CoinMooner dan CoinScope. Nah, jadi banyak sekali guys ya. Untuk peta jalan atau roadmap itu di kuartal 1 sampai kuartal 2 2021 ini sudah lewat. Market research, network preparation, apa nih? Kecil sekali tulisannya guys ya. Network preparation, core product selection, Ziply network, goal apa ini? Goal set ya. Dan di kuartal 3 sampai 4 di tahun 2021 in-house product development plan dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk di kuartal 3 sampai kuartal 4 ya.
kuartal 1, kuartal 2 2022 ya guys ya mas saya. Dan selanjutnya ke kuartal 3 dan kuartal 4 di tahun 2022 juga. Yang ini ya. Nah, ini IDO sell and sudah exchange listing. Nah, kita sedang menunggu exchange listing. Oke. Temukan kami di Yahoo apa ini? Yahoo News, Benzinga, Digital Journal, Financial Post, Bloomberg, AP, Market Watch. Banyak sekali guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah isi dari websitenya. Oke. Mungkin di sini mulai bisa dipahami tentang apa itu supply. Jadi supply itu adalah token atau koin yang kegunaannya nanti akan diluncurkan wallet dompetnya ya untuk menyimpan kripto kesayangan kita semua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke coin market cap ya. Sebentar, kita kembali dulu. Nah, ini kita masuk ke BC Scan. Untuk BC Scan-nya kita lihat holdernya dulu ya. Holdernya itu baru 1248 ya guys ya. Jadi masih sangat early sekali. Total transfer baru 19 ribuan. Dan kita lihat ini. Oh, salah ngomong guys, maaf. Oke, jadi ini saya buka semalam itu belum ada logo guys ya. Semalam itu belum ada logonya guys. Tapi sangat cepat sekali begitu listing di Coin Market Cap dan tiba-tiba bertepatan dengan listing di Coin Market Cap dan logo pun sudah ada di BHC Scan. Amazing sekali. Oke, project mantap sekali. Oke, kita buka yang ini ya, dompet mana? Dompet pemegang ini pemegang. Dan ini harus diwaspadai, harus kita lihat ya. Ini pink sale, pink lock ini ada 84% ya guys ya. Ini pin lock. Jadi ya mungkin nanti bagi yang belum paham bisa komentar aja yang biar jelas ya. Kita mempersingkat waktu video aja. Intinya di PancakeSwap-nya ada 2% dan ini tidak ada dompet-dompet yang memegang banyak juga tidak ada. Aman terkendali. Mudah-mudahan market tidak bisa dampak parah ya. Oke, kita langsung kembali. Kita masuknya kemana lagi nih? Udah, Twitter sudah, website juga sudah, BHC Scan sudah. Oke, kita langsung masuk saja ke Trust Wallet. Nah, kita masuk ke Trust Wallet. Jadi untuk di Trust Wallet itu memang belum ada logo guys ya, belum ada logo dan belum ada harganya. Nah, ini saya punya guys, si Play itu saya kemarin beli ini, saya posisi masih minus ya, karena memang kemarin saya masuk itu di baru launching ya, di baru rilis di PancakeSwap saya beli, jadi kemarin kemungkinan saya itu beli di sini guys ya, kemungkinan kemarin tuh di sini saya beli itu kemungkinan, tapi nggak apa-apa ya guys ya, karena memang tepatnya semalam juga itu sempat naik lagi, tapi saya yakin ini akan berpotensi baik, makanya tidak saya sell. Dan sekarang koreksi lumayan dalam lagi, tapi saya yakin ini akan sideways dan akan mudah-mudahan, ini hanya prediksi dan perkiraan saya. Jadi saya itu juga orang atau manusia juga, saya juga manusia intinya gitu maksud saya, dan manusia itu tidak luput dari salah ya guys ya. Jadi mohon maaf, jangan dipercaya sepenuhnya omongan saya, jadi tetap research sendiri dan lebih dalam lagi. Anda harus punya feeling yes or no tentang project token yang saya review. Jadi jangan mentang-mentang saya review kalian beli, jangan ya. Oke. Dan untuk ini ya, ini sini guys ya. Ini sekarang ini sudah tidak ada booth booth jual beli, tapi kemarin tepatnya baru listing di PancakeSwap itu kemarin ini banyak sekali transaksi jual beli, dan saya lihat transaksinya itu dompetnya namanya mirip-mirip guys ya. Nah, itu adalah booth buy and sell. Nah, jadi dia tuh menambahkan volume dengan cara jual beli. Makanya ini token atau koin ini fee-nya atau SP-nya rendah karena memang mereka mengejar itu tadi pakai bot jual beli. Tapi untuk setelah listing di CoinMarketCap, saya rasa sekarang tidak ada lagi bot jual belinya karena memang harga juga cenderung standar ya. Naik turunnya pun tidak seperti dipermainkan gitu ya. Kalau kemarin tuh parah guys, turun, naik, turun lagi, anjlok. Nah, dan sekarang mudah-mudahan sudah stabil lagi. Dan potensi mudah-mudahan untuk 2-3 kali games masih bisa ya guys ya. Oke, jadi ini untuk chart 4 jam
kita pakai chart yang 1 jam ya biar lebih oke ngelihatnya. Nah ini jadi kita buka indikatornya, kita analisa sedikit ya guys ya, siapa tahu bisa diprediksi. Nah MACD menunjukkan pelemahan ya, pelemahan karena dari candle bottom hijau, dia hijaunya melemah. Dan jika ini nanti biru ini gariskan dua ini ya, jika nanti dia menyilang maka otomatis akan ada koreksi yang cukup dalam. Dan jikalau birunya ini mental di garis warna merahnya dan kembali lagi melanjutkan uptrendnya, maka akan terjadi bottom kedua di sini. Oke, jadi mudah-mudahan Bitcoinnya juga mendukung dan mudah-mudahan holdernya juga terus bertambah ya guys ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, dan kemarin saya itu beli itu sekitar $37 guys, dan sekarang masih minus. Tapi semalam itu, tepatnya semalam itu sempat menyentuh di $40 dan saya belum take profit. Meskipun itu sudah profit beberapa dolar, tapi saya yakin project ini oke, karena melihat dari supply terbatas ya, dan juga project juga masih dalam pengerjaan, aplikasi sedang dalam proses peluncuran, dan biasanya dia akan pump sebelum rilis aplikasinya. Tapi tetap hit and run, jadi begitu hit saya jual, begitu dia nanti pump besar-besar saya jual guys. Jadi main koin micin tuh sekarang tidak usah hold lama-lama, karena memang seperti yang saya jelaskan di video kemarin ya, permainan koin micin atau token-token micin abu itu dominan. Setelah terjadi kenaikan yang cukup tinggi, maka akan ada yang namanya bantingan harga, karena memang banyak yang menggunting atau take profit di atas. Nah jadi setelah mereka keluar, mereka tidak akan masuk lagi kecuali ada event di token tersebut atau koin tersebut yang membuat investor masuk kembali. Jadi harus menggunakan mindset yang jelas di dunia cryptocurrency, terutama koin micin. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah di Trust Wallet. Dan untuk update logo nanti akan diumumkan di Twitternya mungkin ya. Kita masuk ke Telegram sebelum kita tutup videonya. Masuk di Telegram dulu. Oke. Dan ini Supply Network yang Indonesia. Nah, jadi semalam itu sempat ada adu perang mulut ya guys ya. Nah, ini jadi nanti gabung aja, nanti baca ke atas ya, scroll aja ke atas nanti. Jadi memang orang ini gokil-gokil guys, saya sukanya dari Supply Network yang dari Indonesia ini ya. Dan tuh di Indonesia ini ada 1022 anggota, dan yang online saat saya membuat video 85 orang yang online. Dan untuk yang versi globalnya, yang global ya, nah ini itu 51 ribuan guys. Nah nanti bagi yang mau lihat harga, gak usah buka di Pocoin pun bisa, gak usah buka di CoinMarketCap pun bisa, langsung saja di sini Bridge, nanti akan ada harganya di sini, otomatis dibalas oleh bot. Nah sekarang harganya di Supply Bridge 0,0073. Nah jadi itulah ya guys ya, sedikit pembahasan mengenai token atau koin Supply Network. Oke, jadi sebelum saya akhiri videonya, jadi sedikit masukan untuk kalian semua, untuk bermain di dunia kripto koin micin tentunya itu harus menggunakan mindset yang jelas. Jangan sampai kita sistem kita, oh udah oke, saya hold, oke, nggak jadi masalah ya mau hold. Tapi kalau yang kita hold tuh koinnya jelas, nggak jadi masalah. Tapi kalau yang koinnya nggak jelas, begitu harga pump, mending kita ini take profit saja, karena takutnya nanti begitu ambles parah marketnya, bangunnya lama. Seperti Raca juga kan sekarang belum bangkit-bangkit ya, Raca dan BSTS Magic Besties itu juga dia pernah jaya pada masanya. Oke, jadi tetap harus gunakan mindset yang jelas, arah yang jelas, jangan sampai egois. Profit 1, 2, 3 kali nggak apa-apa, take profit daripada kita tidak dapat cuan sama sekali. Oke, jadi sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa tetap harus dukung Oxena Crypto, harus nih wajib ya. Karena kenapa? Karena saya butuh dukungan kalian semua agar Oxena Crypto bisa lebih berkembang dari sekarang. Dan saya juga terima kasih banyak juga, tanpa dukungan kalian semua saya atau Oxena Crypto tidak akan bisa berada di titik 1600 lebih subscriber. Terima kasih banyak. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.